di Florata pagi ini pendengar, dan saat ini kami sudah terhubung bersama Bapak Jos Billy Umbuwanda SP, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Kami akan wawancara beliau terkait dengan NTT dapat alokasi ribuan hektar cetak sawah rakyat. Selamat pagi Pak Billy. Pagi Bu. Apa kabar pagi hari ini Pak Billy? Kabar baik. Kabar baik ya. Terlambat. Tidak apa-apa. Saat ini luar biasa. Di mana posisinya? Di Kupang atau ada perjalanan dinas? Sumba Timur. Oh, Sumba Timur. Ada kegiatan apa di sana, Pak? Kemarin ada kegiatan di mewakili Pak Gub dalam kegiatan gerak baik dan Piala Gubernur di Sumba Timur sama Pak Bupati Sumba Timur, dan hari ini ada kegiatan dengan teman-teman petani dan penyuluh untuk mempersiapkan dan kegiatan menuju swasembada pangan. Iya. Baik, ini juga terkait dengan topik kita juga pagi hari ini ya, wawancara begitu ya Pak Billy, terkait dengan juga cetak sawah rakyat begitu Pak ya? Iya, dan baru-baru ini NTT mendapat alokasi ribuan hektar untuk program cetak sawah rakyat ya Pak Billy. Jadi bisa mungkin dijelaskan berapa yang pasti luas lahan dialokasikan dan kira-kira dari mana sumber program ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih atas kami diundang oleh RRI-ND untuk bisa menjadi bagian dari edukasi informasi terkait dengan kegiatan pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Timur, dan khususnya untuk kegiatan cetak sawah rakyat yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menuju swasembada pangan di Indonesia, salah satunya NTT. Maka kita melalui Kementerian Pertanian, melalui Dirjen Lahan Irigasi dan Pertanian, kita mendapatkan alokasi kegiatan pengembangan cetak sawah seluas 13.000 lebih, dan dari 13.000 lebih untuk sementara saat ini kita melakukan survei, investigasi dan desain oleh tim dari Universitas Nusa Cendana sesuai kompeten dan punya tenaga-tenaga yang ahli untuk melakukan survei di sekian kabupaten, dan yang masih sekarang anggaran yang tersedia dari Dirjen Lahan Irigasi Pertanian untuk 5.200 hektar. 5.200 hektar ini ada pada beberapa kabupaten, dan sementara juga lagi SID diharapkan tahun ini selesai SID-nya dan konstruksinya bisa kita lakukan tahun depan supaya persiapan dan kegiatannya tahun depan itu sudah betul-betul baik dan semua berjalan dengan baik. Ini dari Kementerian Pertanian, dari Dirjen Lahan Irigasi Pertanian. Iya, oke, ya baik Pak. Ya Pak Billy, kira-kira daerah mana saja nih di NTT yang menjadi sasaran program tersebut, dan apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan lokasi-lokasi tersebut Pak Billy? Baik. Cetak sawah rakyat ini dilakukan di beberapa kabupaten, dan untuk yang 5.200 hektar ini saat ini ada beberapa kabupaten yang sementara kami sampaikan tadi sementara persiapan untuk SID-nya, salah satunya Kabupaten Kupang, kemudian ada di untuk kegiatan ini sementara persiapan dan harapannya untuk kegiatan mereka bisa di kabupaten-kabupaten juga diharapkan Dinas Pertanian kabupaten kota mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan persiapan di lapangan bersama teman-teman petani dan teman-teman penyuluh, sehingga daripadanya untuk melakukan kegiatan ini dengan baik. Itu menjadi harapan kita. Oke. Terkait dengan Pak Billy, terkait dengan mekanisme pelibatan petani lokal dalam proses cetak sawah ini, apakah ada nanti pelatihan atau pendampingan yang disiapkan oleh dinas?
Ya, jadi untuk petani-petani lokal kita ini kan sementara tahap SID itu ya. Iya, iya, iya. Tahap SID dan investigasi desain oleh tim dari Undana dan baik itu tim teknis, baik tim ekonomi maupun tim lingkungan. Jadi supaya kondisi yang untuk cetak sawah konstruksinya itu bisa betul-betul disiapkan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan. Dan persoalan secara lingkungan, secara ekonomi maupun secara hukum. Nah, oleh karena itu kita sementara melakukan ini dan petani dilibatkan dari awal bersama dengan penyuluh untuk betul-betul lahan yang dilakukan kegiatan itu lahan yang betul siap. Karena kita harapkan konstruksi ini lahan yang di situ ada sumber air terutama. Lahan yang tersedia sumber air dan juga lahan yang tidak terlalu banyak dia punya ini pondok sehingga kalau kesulitan kita untuk nanti mengkonstruksikan kita nanti land clearing dan land leveling, land clearing dan land leveling di lahan itu dan saat ini juga kita nanti didampingi dengan teman-teman dari penyuluh-penyuluh kita yang sementara mempersiapkan untuk bersama-sama petani kita di lapangan. Baik, ini kira-kira kapan target pelaksanaan program ini dimulai dan juga kapan ditargetkan selesai? Apakah hasil konkret yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang, Pak Billy? Gimana Bu? Gimana? Minta usaha lagi? Oke, baik. Kira-kira kapan target pelaksanaan program ini dimulai, Pak? Dan juga kapan ditargetkan program ini nanti seperti apa tercapainya jangka pendek dan jangka panjang, Pak? Baik, rencananya kita di tahun ini mengharapkan memang harapan kementerian supaya kegiatan bisa dilakukan tanpa mendapatkan kapitalisasi produksi dan ekonomi. Iya. Ada yang kita sementara SID kalau memang itu sudah ada arahan beberapa tim juga dari pusat. Kalau saat ini belum sampai September Oktober, nah yang untuk konstruksinya bakal dilakukan tahun depan, awal tahun depan. Kita bisa untuk melakukan kegiatan penanaman oleh teman-teman petani kita untuk menambah luas tanam, luas panen dan produksi varietas kita untuk padi. Nah ini bisa menjadi untuk meningkatkan produksi kita untuk menuju swasembada pangan di Indonesia Tenggara Timur. Sampai saat ini produksi padi kita dibandingkan tahun yang lalu untuk produksi padi kita di bulan Juli sudah hampir mendekati produksi tahun 2024. Iya, baik. Dan ini mudah-mudahan kedepannya tidak ada tantangan hambatan, begitupun kalaupun ada ya bisa diantisipasi begitu ya Pak Billy ya. Ya, kita berharap bahwa semua bisa berjalan dengan baik, mulai berjalan dari semua pihak terkait, dari tim dari Undana dengan tim di kanan lokasi di kabupaten, di tempat kita juga menggantungkan kepada para bupati untuk bisa mendukung backup karena itu kepentingan kita NTT bukan pemerintah pusat ini. Dan petani juga bisa mendapatkan dampak dan manfaatnya untuk bisa ada peningkatan pendapatan, produksi dan peningkatan pendapatan dan kapitalisasi ekonomi mereka bisa lebih baik ke depan. Baik, iya. Terakhir Pak Billy, kira-kira harapan Bapak seperti apa kepada petani dan juga masyarakat NTT terkait dengan program Cetak Sawah Rakyat ini ke depannya? Ya, harapannya kita sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat dan dukungan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bisa melakukan kegiatan ini sehingga bisa harapkan para petani kita mendapatkan dampak dan manfaatnya untuk meningkatkan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas padi kita. Ya, dengan demikian pendapatan petani akan semakin meningkat dan ekonomi kita semakin meningkat. Dan demikian kita menuju swasembada pangan dan juga menuju ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi bagi petani kita ke depannya. Baik. Demikian Bang Galila. Baik, terima kasih Pak Billy atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 dari ND. Selamat pagi, salam sukses. Terima kasih Bu. Ya, baik. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Bapak Joas Billy Umbuwanda, SP, terkait dengan NTT dapat alokasi ribuan hektar cetak sawah rakyat.